Jas, Mas Faisal mungkin bisa dipandu. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa mengaktifkan videonya untuk kita bisa foto bersama. Ya, aku speaker nggak bisa. Ya, mohon maaf, apakah suara saya terdengar Bapak dan Ibu? Dengar. Ya. Sebelumnya mohon maaf Pak Raffi, pada Bapak dan Ibu peserta pelatihan, kami mohon kesediaannya untuk bisa foto bersama dulu ya dengan Pak Raffi juga. Jadi kami mohon untuk bisa mengaktifkan videonya. Terima kasih. Silakan aja dipandu. Sudah siap semuanya Bapak dan Ibu? Ini sepertinya masih ada yang belum ini ya, aktif videonya. Mohon untuk bisa diaktifkan dulu sebentar. Pak Oriza belum aktif. Pak Wahdina, Pak Meli. Apa sudah bisa kita mulai? Kita siap ya, Pak Faisal siap ya Pak ya? Baik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan sesi materi dari Bapak Raffi kepada Pak Raffi, dipersilakan. Ya, terima kasih pada Mbak Jessica. Saya mulai kembali. Jadi tadi dari 4 key questions itu tadi kita lihat satu persatu ya. Jadi semuanya memang sama seperti novel, tell a story. Introduction itu nanti akan berupa question. Kenapa pentingnya kita melakukan, seperti apa yang ditawarkan, gap analysis, sisi mana yang kita isi yang belum dilakukan oleh orang lain ya, itu diinformasikan. Metode itu berupa eksperimen ya yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian hasil yang diperoleh itu berarti nanti menjawab questions yang di awal disampaikan di introductions. Dan kemudian di discussions itu berarti jawaban ya yang kita informasikan ya kepada pembaca. Jadi cerita ini akan berupa nanti memang pertanyaan maupun jawaban yang memang penting dan bagaimana memang mereka fit with previous work. Ya, kalau nanti ada kontradiksi itu Ibu dan Bapak, Mas Mbak bisa menjelaskan lebih detailnya lagi kenapa bisa mengalami kontradiksi yang demikian. Ya. Jadi general structure-nya dari suatu artikel hasil penelitian itu adalah title, abstract, keywords, main text-nya itu IMRAD, introductions, methods, results, and discussions. Kemudian nanti ada conclusions, acknowledgement, jangan lupa kalau ini nanti berupa hibah yang diperoleh dosen atau yang diperoleh oleh Anda untuk membiayai riset ya yang untuk studi S2 maupun S3 ini. Daftar pustaka, kemudian kalau perlu supplementary material, terutama kalau data yang Anda punya itu sangat banyak sehingga nggak mungkin itu ditaruh di main text gitu ya, sehingga itu bisa ditaruh di supplementary material. Nah, ini sudah tadi saya sampaikan ya di intro, methods, results, dan discussion itu tadi. Ya. Nah, kemudian di dalam title dan lain sebagainya itu apa saja sih yang harus disampaikan? Ya. Judul itu biasanya adalah pendek, straightforward, ya langsung, ya, dan juga kalau bisa menunjukkan, enggak kalau bisa sih ya, sebisanya menunjukkan pentingnya ya apa yang sudah dilakukan.
Kemudian juga pikirkan penggunaan keywords yang kadangkala itu sangat penting sekali agar memang artikel kita itu mudah dicari. Ini adalah untuk visibility biasanya, ya, keterlihatan ya di dalam dunia maya ya. Pada saat orang googling, saat memasukkan keyword tersebut akan muncul paper Anda. Stay general itu biasanya memang diperlukan karena biasanya orang mencari keyword itu dengan yang kata-kata umum dulu ya, seperti itu. Authorship ini biasanya nanti lihat saja kredit for authorship yang sudah ada di satu website tertentu, itu bagaimana significant contributions dalam konsep desain ataupun eksekusi ataupun yang menjalankan eksperimen. Siapa yang menjadi yang penulis pertama dan lain sebagainya. Kalau yang S3 rasanya wajib ya, itu sebagai penulis pertama. Yang mengerjakan itu biasanya yang penulis pertama. Abstrak itu adalah isinya summarize ya dari apa yang ditemukan, kemudian importance ataupun potensial pembaca potensial itu nanti akan mau nggak untuk nanti membaca secara komplit dari apa yang sudah ditulis. Biasanya akan berisi mini informasi, dan dia juga akan berupa short introduction, ya, short method, ya, short result discussion, dan juga short conclusions. Jadi memang ini tergantung dari jurnalnya, kadang ada yang memang maksimum 150, maksimum 200, maksimum 250, maksimum 300, ya, itu bergantung pada kebijakan di jurnal masing-masing. Nah, di introduction ini set the scene, ya, jadi cerita awal itu mau ngapain gitu ya. Jadi ceritakan itu importantnya, kemudian apa yang sudah dilakukan di area ini sebelumnya sehingga saya mengisi kekosongan tersebut dan tunjukkan bahwasanya dengan kekosongan itu adalah novelty yang ditawarkan. Ya. Result and discussions itu adalah backup dari apa yang menjadi klaim dari Bapak dan Ibu dari tujuan itu tadi dengan adanya evidence, pembuktian, argumen, menjelaskan ya hasil-hasil yang diperoleh itu tadi, dan juga mendemonstrasikan kira-kira dampak dari penelitian kita itu akan seperti apa nantinya. Nah, di experimental sections itu harus menuliskan detail yang cukup agar nanti peneliti bisa mereplikasi hasil ya penelitian kita. Nah, di conclusions itu adalah kita menunjukkan most significant results, ya. Dan kemudian adalah impact-nya pada bidang kita sendiri, dan juga kemungkinan besar kita bisa menginformasikan rencana-rencana future work, ya, rencana-rencana pekerjaan di masa depannya. Nah, acknowledgement isinya apa? Jadi funding agency biasanya, atau orang yang memang berperan, ya, misalkan yang proofread siapa itu bisa dicantumkan. References itu biasanya nanti yang memang Anda tuliskan di dalam main text, ya. Itu harus dituliskan dalam daftar pustaka. Ini jangan sampai terlewat ya, terlupakan begitu. Nah, kemudian menuliskan references ini kan bisa dibantu dengan seperti Mendeley ya, EndNote ya, dan lain sebagainya. Nah, supplementary information itu biasanya ya tadi informasi-informasi yang memang terlalu besar ya memang akan sangat sulit kalau ditempatkan di tubuh tulisan ya. Nah, itu secara singkat manuskrip mulai dari title hingga sampai kepada supplementary information itu isinya apa saja. Nah, kalau kita bahas satu-satu, introductions itu kira-kira baiknya bagaimana? Nah, ini memang jadi yang pertama itu adalah bicaralah yang lebar ya, worldwide atau regional relevance. Bisa juga nanti untuk yang broad atau specialized audience ya, tergantung nanti target jurnalnya. Kalau broad itu biasanya yang multidisciplinary ya. Kalau yang specialized ya mungkin ke bidang-bidang yang memang menargetkan ya topik-topik tertentu, misalkan food science itu masih broad ya, tapi kalau misalkan food microbiology ya itu sudah spesifik ya, karena hanya microbiology yang nanti akan membaca paper kita tersebut. Kemudian nanti tuliskan apa yang diketahui yang sudah dilakukan oleh orang, update studies yang dari topik yang dipilih yang sudah dikerjakan tersebut,
Ya, kemudian sitasi yang memang penting dan usahakan itu melakukan sitasi paper-paper yang memang terkait dengan yang dituliskan ya. Self citations oke, kalau memang itu jumlahnya wajar dan memang terkait dengan apa yang dikerjakan. Ya, kalau memang tidak terkait ya jangan cantumkan walaupun itu adalah publikasi profesor kita ataupun kita sendiri yang sebelumnya. Ya. Mungkin ada demi kenaikan sitasi dan lain sebagainya, itu tolong hindari yang demikian. Nah, yang tidak diketahui sehingga nanti Anda bisa mendeskripsikan problem itu secara jelas. Nah, keywords untuk menunjukkan itu novelty itu adalah biasanya kita menggunakan however. Ya, however. Ya, jadi misalkan tadi ya, misalkan orang sudah mengecek di spesies ini, however, di spesies yang saya teliti belum sama sekali. Jadi itu kata ini adalah biasanya sering digunakan ya oleh para penulis artikel ilmiah untuk menunjukkan novelty-nya. Jadi memang barulah dari situ kita ke spesifik aims, tujuan utama kita mau ngapain gitu. Ya, sehingga dari situ nanti kita bisa mengetahui ya di tiap tulisan itu tadi memang menunjukkan ya keterkaitan satu sama lainnya. Jadi memang dari yang broad sampai kepada yang specific aims itu tadi. Nah, contohnya ini misalkan ini paper saya sendiri sebenarnya. Jadi saya mencoba di sini yang pertama itu adalah terkait ini pekerjaannya tentang metabolic profiling ya dari Androcrapis paniculata dengan menggunakan peralatan ya LC-MS. Jadi di awal saya menginformasikan yang di latar kuning itu. Ya, saya menceritakan secara umum dulu Androcrapis paniculatanya. Apa itu? Is known as the king of bitters, belong Acanthaceae family, widely spread dan lain sebagainya. Digunakan untuk apa dan lain sebagainya. Ya, nah kemudian kami berikutnya menginformasikan studies yang memang sudah dilakukan di Androcrapholic. Karena di Androcrapis paniculata. Karena tujuannya adalah melakukan profiling, memprofilkan, memetakan senyawa. Jadi fokusnya memang menginformasikan apa-apa saja senyawa yang sudah pernah diidentifikasi sebelumnya. Jadi di sini diinformasikan the major metabolites contained in A paniculata belong to the group known as diterpen lactones, apa aja, flavonoids, ya dan lain sebagainya. Nah, kita tahu bahwasanya senyawa kimia itu terpengaruh dari lingkungan tempat dia tumbuh. Ya, location of growth, season it is grown, kemudian time of harvest, plant parts used, and the type of the concentrations of the extracting solvents. Misalkan demikian. Ya. Nah, differences in the compositions and the concentration itu akan menyebabkan ada perbedaan dari biological activity. Ya. Jadi ada perbedaan dari jumlah ataupun kadar senyawa itu akan berperan nanti dalam fluktuasi dari biological activity. Inilah yang akan menjadi fokus berikutnya. Kenapa kita harus melakukan evaluasi metabolic profile changes akibat nanti memang disebabkan dari perubahan yang terjadi atau kita mengecek komposisinya. Dalam hal ini saya mengecek di bagian batang dengan daun. Nah, di sini evaluasi yang dilakukan itu menggunakan apa? Ditunjukkan di sini LC-MS dan sebagainya. Tapi ada limitasi sebelumnya. Memang sudah ada yang melaporkan identify several metabolite compounds in A paniculata, but there is still no report. Ini juga kata yang bisa dipilih untuk menunjukkan kebaruan. But there is still no report. Belum ada report tentang chemical profile in different plant parts of A paniculata, such as in the leaves and stem. So, ini kan berarti proposed research aims. Ya, jadi limitasi yang ada ini itu kita coba kembangkan di berikutnya. Jadi begitulah. Ini berapa? Cuman hanya berapa? 2 paragraf ya untuk introduction. Karena ini memang short communications ya, yang memang short ya dibuatnya ya. Jadi memang hasil yang ditampilkan itu belum secara keseluruhan, kita hanya baru menginformasikan oh iya
grup riset kami sedang banyak mengerjakan tentang Androcrapis paniculata. Seperti itu. Ya, jadi dalam introduction itu kalau bisa ya dituliskan yang demikian. Nah, jadi memang tujuan itu harus ya should directly address the problem. Ya. Nah, misalkan seperti ini, problem in the field. Ya. However, the effectiveness of TiO2 surface modifications on reducing the microbial contaminations of wastewater treatment membranes has not been clearly characterized. Nah, ini adalah variabelnya, TiO2 surface modifications. Outcome-nya apa saja? Reducing the microbial contaminations. Sampelnya apa? Waste water treatment membranes. Jadi memang dalam kita menuliskan tujuan atau menunjukkan kebaruan itu, ya kita harus benar-benar menjelaskan kalau bisa ya tadi ada variabel, outcome, sampel apa yang akan kita gunakan. Jadi kalau ini kan hasn't been clearly characterized. Jadi kami mau mengkarakterisasi ini. Sehingga itu adalah kebaruannya ditambah di awal ini dengan kalimat however itu tadi. Jadi itu bisa menunjukkan sesuatu novelty ya atau incremental studies yang kita lakukan. Jadi kalau diinikan kepada nanti study aims-nya, itu berarti ini kita menunjukkan sesuatu yang memang belum dilakukan. Jadi kita ingin mengevaluasi jika TiO2 surface modifications itu secara efektif bisa mereduksi kontaminasi bakteri dan juga jamur ya dalam suatu membran setelah berlangsungnya proses pengolahan air ya selama 3, 6, dan 12 bulan. Misalkan demikian. Ya, jadi jelas, clear ya bagaimana nanti hubungan antara problem yang ada dengan studi tujuan ya, tujuan dari penelitian yang dilakukan. Oke. Ya, jadi antara nanti pemberitahuan novelty dengan tujuan itu akan saling terhubung. Di metode what did you do ya memang nanti usahakan peneliti yang lain itu bisa mereproduksi penemuan Anda. Kemudian juga ya kita harus menyampaikan secara detail. Nah, juga nanti peer reviewers itu pasti akan mengevaluasi ya, your study design. Ulangannya cukup nggak sih? Atau ternyata jumlah sampelnya kurang dan lain sebagainya. Dan kemudian nanti bagaimana memvalidasi hasil yang Anda peroleh. Ya, kemudian di dalam metode itu juga nanti mereka ingin mengetahui apa-apa dari yang sudah Anda rancang, sampel participants, material. Jangan lupa kalau pakai material, di mana membelinya. Ambil contoh misalnya kalau Anda menggunakan metanol, kasih tahu metanol dari mana, dari Sigma atau dari Merck, misalkan seperti itu. Ya, senyawa standar, berapa kemurniannya, jangan lupa. Pakai instrumentasi apa? HPLC-nya apakah Shimadzu atau X-ray kristalografinya merek apa? Itu harus Anda sampaikan. Karena apa? Biasanya setiap jenis instrumen itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Sehingga jenis, tipe, kemudian nanti kondisi instrumen itu harus diinformasikan. Ambil contoh misalkan membuat spektra inframerah, kondisinya bagaimana? Berapa resolusi yang digunakan? Berapa scan speed-nya? Itu Anda harus informasikan. Karena apa? Banyak nanti beberapa di instrumen itu suka berbeda-beda. Sehingga itu harus benar-benar jelas dan bisa diulang oleh peneliti yang lainnya. Itu Anda harus pastikan itu. Ya. Discuss specific conditions ataupun controls yang Anda lakukan, terutama kalau yang memang tidak umum. Ya. Seperti kalau dalam HPLC atau GC, ya, berarti kan fase gerak, ya, seperti apa. Kemudian bagaimana Anda menganalisis data? Apakah software yang Anda gunakan, ataukah Anda menggunakan metode kuantifikasi dengan lewat apa, kurva kalibrasi kah, dan lain sebagainya. Statistical test-nya apa yang Anda gunakan, ANOVA kah, multivariate seperti principal component analysis, dan lain sebagainya. Sehingga nanti consult statistician kalau ini memang tidak termasuk dalam komisi pembimbing Anda, agar nanti tidak salah langkah begitu. Tapi memang harus seizin pembimbing.
Dan yang dikonsultasikan juga nanti jangan lupa dituliskan di acknowledgement kalau dia hanya memang membantu kepada bagaimana mengolah yang baik. Tapi kalau dia sampai kepada membaca, menuliskan, mengganti tulisan Anda dan lain sebagainya, itu ada hak dari dia untuk tampil dalam sebagai co-author. Itu harus didiskusikan lebih detail nanti dengan komisi pembimbing untuk hal tersebut. Ya, kemudian di result itu biasanya ada logical presentations-nya, itu adalah Anda menampilkan observasi awal, bagaimana melakukan karakterisasi dan aplikasi pada tahapan berikutnya. Ambil contoh misalkan seperti ini, Anda membuat new membrane untuk water treatment misalkan, kemudian mengevaluasi physical and chemical properties-nya, misalkan digunakan pada suhu dan tekanan yang berbeda. Ini kan berarti characterization. Kemudian efficacy dalam menghilangkan kontaminasi dari beberapa partikulat aplikasinya. Jadi biasanya ini paling mudahnya seperti ini, logical presentations untuk result. Apa hasilnya? Evaluasi atau pengukuran apa yang dilakukan? Kemudian bagaimana mereka digunakan untuk beberapa aplikasi yang berikutnya. Ya. Kemudian dalam result itu juga biasanya kita tampilkan one figure at a time. Jadi satu paragraf itu biasanya satu gambar atau satu tabel begitu ya. Ya. Jadi clear subheading jangan lupa ya, karena mungkin kita orang Indonesia ya membuat gambarnya dalam bahasa Indonesia lupa menerjemahkannya. Ini jangan sampai ya. Itu benar-benar harus diperhatikan sebelum submit ya. Ya, jadi bagaimana di sini figur 1 show ya, jelaskan description of experiment atau first description of eksperimennya apa dalam kurung gambar 1 ya, atau figur 1. Jadi menampilkan itu diserahkan kepada kita semua. Berikutnya misalkan kalau ada gambar berikutnya yang nomor 2 seperti ini ya. Jadi ya sama, ini juga harus jelas. Apakah ini harus ada garis-garis yang ini? Kalau tidak boleh, ya Anda harus hilangkan. Ingat, ya, lihat guide for authors ya, atau instructions for authors bagaimana dia menampilkan gambar dengan tabel, ya, itu harus sesuai dengan yang mereka inginkan. Kemudian discussion ini adalah bagaimana kontribusi hasil penelitian Anda itu terhadap bidang yang ditekuni. Implikasinya apa saja? Jadi biasanya dalam diskusi ini akan berisi summary atau ringkasan dari apa. Anda mulai biasanya dengan riset problem dulu, masalah-masalah apa yang dihadapi, kemudian describe secara singkat design study-nya, baru kemudian beri informasi tentang penemuan-penemuan kunci yang dihasilkan, sehingga nanti itu bisa diinterpretasi ya, penemuan-penemuan Anda itu tadi, apakah ada kesamaan, similarities atau difference ya, perbedaan, atau ada sesuatu yang tidak diharapkan atau menghasilkan suatu negative results ya, seperti itu, tidak sesuai dengan hipotesis awal, atau ada limitasi ya. Memang boleh Pak menampilkan negative result, sudah banyak kok jurnal yang memang ada porsi untuk negative results ya, seperti PLOS ONE. Kemudian pentingnya apa yang dihasilkan itu pada bidang yang ada. Jadi itu akan menjadi main conclusions-nya, dan Anda harus menceritakan juga nanti implikasinya apa saja terhadap bidang tersebut. Itu biasanya yang memang harus diisikan di dalam discussions-nya. Ya. Nah, conclusions ini lebih pada sesuatu yang memang akan dibaca terakhir. Dan ini pasti sebenarnya juga akan diingat most by your readers about your study. Jadi dari itu apakah nanti negative result kah, atau sesuatu yang penemuan yang wow gitu ya, karena Anda memang baru Anda sendiri yang menemukannya, sehingga mereka akan ingat pastinya kalau setelah membaca conclusions itu. Jadi biasanya dalam cara menuliskan simpulan ini, apa yang baiknya Anda tulis agar memang akan diingat oleh mereka itu adalah, pertama itu kasih informasi main conclusions-nya, the solutions to the problem.
Jadi memang apa yang material Anda sintesis, Anda kembangkan itu berhasil untuk water treatment, ya hasilnya sangat baik misalkan demikian. Ya, ditambah tadi key findings karena hasilnya baik itu seperti apa. Implikasinya apa? Kontribusi terhadap bidang. Ya bahwa saya berarti nanti akan sangat baik untuk pengolahan limbah dan lain sebagainya. Dan kemudian Anda juga bisa menginformasikan dalam simpulan itu future directions, ya, future works yang mungkin nanti kalau Anda ingin lebih mengkomprehensifkan hasil-hasil riset yang sudah dilakukan. Ya, ambil contoh seperti ini ya untuk conclusions. Why your study is important. Jadi conclusionsnya di awal langsung in conclusions boleh seperti itu. We found an independent graded associations between lower levels of the estimated GFR and the risk of death, cardiovascular events, and hospitalizations. Itu conclusionsnya. Jadi bahwasanya dia menemukan bla 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 dan lain sebagainya. Nah, dia menyebutkan bahwasanya found on independent graded association dan seterusnya karena dia menemukan key finding-nya ini. These risks were evidence at an estimated GFR kalau dia rendah di bawah 60 mili per menit per 1,73 meter persegi and substantially increase with an estimate GFR of less than 45 mili per menit per 1,73 meter persegi. Ini berarti adalah finding yang ditemukan. Key finding-nya apa? Implikasi baru kemudian. Our findings support the validity dan seterusnya. Future direction-nya apa? But suggest that the system could be further refined. Kalau nanti ternyata tadi membrane-nya baik sebenarnya, tapi masih bisa ditingkatkan gitu. Jadi mungkin saja Anda bisa menginformasikan itu. Ya. Nah, importance-nya apa lagi ya itu nanti bisa Anda tambahkan ya di bagian berikutnya. Jadi ini biasanya dalam kesimpulan itu hal-hal yang ini biasanya kita tuliskan. Jadi kesimpulan itu bukan berupa hasil ya, itu berarti tadi yang sudah saya sebutkan berisi yang ini ya karena conclusion itu pasti akan terkait untuk menjawab problem ya tujuan tadi yang sudah Anda sampaikan di awal. Nah, dalam membuat simpulan itu jangan terlalu over generalize, terlalu umum. Kemudian juga conclusions itu atau simpulan itu harus didasarkan kepada bukti yang dipresentasikan di hasil. Ya, tidak boleh ada misalkan, oh ini mungkin nggak bisa. Ya. Kemudian hindari empty implications. Misalkan, this study provides new insights. This study give us better understanding apanya? New insight yang bagaimana? Better understanding yang bagaimana? Clear, specific. Ya, harus jelas itu. Dan kemudian tunjukkan itu bahwasanya memang Anda expert dalam bidang tersebut. Ya, dan tadi ya, future directions ya, atau future works yang memang nanti bisa dikerjakan. Ya, ini mungkin bisa menjadi ya kadang-kadang kita harus cepat-cepat, kadang-kadang ada yang nggak mau nampilkan future eksperimennya karena khawatir itu akan dikerjakan ya oleh peneliti lainnya. Ya, kadang-kadang ada juga yang tidak menuliskan future works. Itu kalau yang bagian terbawah ini nggak harus ya. Tapi yang lainnya itu saya rasa sangat relevan ya untuk isi kesimpulan. Nah, jadi secara umum bagaimana kita menghubungkan ide dari tiap-tiap sections-nya itu secara logis. Jadi menjawab 4 key questions untuk readers yang saat membaca artikel Anda itu Anda sudah melakukan mengatur ya, mengarahkan mereka saat membaca dari mengenalkan topik, kemudian juga publish literatur yang ada, problemnya apa, objektifnya apa, aims ya, methodology, result and figures ya, hasil dan gambar, tabel, summary-nya apa saja, interpretasi dari penemuannya yang ada dan kemudian implikasinya. Nah, inilah yang memang tadi tell a story. Ya, jadi semuanya itu nanti ini adalah menjawab tadi why this study needs to be done, introduction. Why did
Why, what you did, itu berarti methodology. What you found, result figures, ya. Kemudian how your study will advance the field, ya. Dari summary sampai kepada implikasi, ya, conclusion, seperti itu. Jadi secara umum demikian ya logically-nya, dan semuanya itu harus Anda ceritakan tadi, tell a story. Ya, itu adalah suatu keharusan, karena kalau nanti istilahnya di paragraf ini menjelaskan apa, kemudian paragraf berikutnya yang lain, paragraf berikutnya lagi balik lagi yang ke yang awal, ya itu sudah tidak mengenakan sekali nanti bagi editor ataupun reviewer. Bisa-bisa nanti tidak akan diteruskan, ya, langsung kepada rejection, misalkan ini. Apalagi kalau kepada yang high impact journal, yang memang banyak sekali artikel yang memang tersubmit ya di dalam jurnal tersebut. Ya, ini bagaimana nanti tahapan-tahapan tadi yang saling berhubungan. Jadi kemudian satu lagi abstrak, ya itu sangat penting juga. Ini adalah summary dari artikel Anda. Time saving shortcut ya for busy researchers, karena biasanya busy researchers itu kebanyakan ketika membaca abstrak, kalau ada dia tertarik dia akan membaca ke bawahnya. Ya. Jadi ini adalah suatu guidance juga bagaimana nanti Anda menampilkan important parts dari manuskrip yang telah Anda tuliskan. Nah, di dalam abstrak, di mana abstrak itu merupakan nanti first impressions dari paper kita. Ya, first impressions-nya. Jadi tadi seperti yang saya sebutkan, paling tidak berisi aims, results, conclusions. Importance of your topic, aims itu. Result itu berarti significance dari studi yang kita lakukan. Conclusion berarti relevansinya apa saja. Ya. Nah, memang agak menyulitkan karena kita harus menyampaikan dalam short sentence ya untuk abstrak ini, karena keterbatasan kata yang dimintakan oleh pihak jurnal. Terutama kalau yang dimintakannya 150 kata. Wah, itu lumayan tuh ya untuk menyusun ya. Nah, kemudian biasanya dalam abstrak itu ya hampir sama tadi, 4 pertanyaan yang memang diajukan dalam sebuah penulisan artikel ataupun artikel ilmiah kalau kita mau baca, tapi memang dalam bentuk yang short. Ya, introduksi atau mengenalkan topik dan problemnya, kemudian Anda tunjukkan tujuan dan metodologinya, finding result yang ditemukan, tapi yang kunci-kuncinya saja, kemudian konklusi dan ya, implikasinya, ya, kesimpulannya dan implikasinya. Sehingga kalau kita bisa melihat di sini dari abstrak yang ditulis ini background-nya ya tadi dia menunjukkan numerous systemic treatment dan seterusnya. Dia nanti juga ada, ini dia ingin menunjukkan kepentingan ya bahwasanya belum ada komparatif efikasi yang dilakukan. Sehingga ini menunjukkan novelty ya, di awal itu sudah dia tunjukkan. Ini adalah metode dan tujuan yang dia kembangkan. Ya, we perform a retrospective analysis of our cutaneous lymphoma dan seterusnya. Kemudian dia menunjukkan lagi in this study we use to evaluate. Nah, ini adalah kata-kata saja bagaimana kita menyusun di bagian abstrak ini untuk menjelaskan methods dan juga aims-nya. Nah, in this study we evaluate using, nah itu kan sekalian ya. Jadi boleh dengan menggunakan tipikal apa saja. Result ya. Dan kalau dilihat ya active voice ya, we perform, we found ya. Jadi mulai ya di bidang-bidang natural sciences ini sudah kebanyakan itu menggunakan yang active voice ya dibandingkan dengan passive voice. Passive voice itu masih bukan berarti nggak boleh, silakan saja. Cuma memang sekarang banyak kombinasi yang seperti itu. Passive voice biasanya banyak digunakan di bagian methodology. Ya. Result kemudian conclusions. Ya. Nah, ini dia menunjukkan in conclusion, the study confirms dan seterusnya. Jadi memang dalam abstrak itu kayak mini ya. Mini wajah mini ya dari paper kita secara keseluruhan. Sehingga itu memang harus atraktif, membuat orang lain itu mau membaca secara keseluruhan dari paper yang dia unduh. Dia tidak akan merasa sia-sia membaca paper tersebut. Kalau memang nanti abstraknya itu sudah menunjukkan sesuatu yang baik.
Dan memang abstrak itu dituliskan di bagian paling akhir biasanya setelah Anda sudah fix ya dengan intro sampai dengan acknowledgement. Ya. Jadi ini adalah good first impressions ya. Jadi kalau ini menjelaskan why this study needed to be done ya. Ini menjelaskan what you did, ini menjelaskan what you found, ini menjelaskan how advanced in the field. Jadi inilah paling tidak abstrak itu harus diketahui secara demikian. Nah, keywords itu biasanya nanti memang usahakan ada yang general, ada yang memang spesifik, sehingga nanti memang kalau orang lain akan mencari dengan kata kunci tersebut akan nanti tertunjukkan dengan paper Anda. Ya, kadang ada yang harus general, kadang juga ada yang bisa yang spesifik. Ya, jadi kemudian juga gunakan abreviasi yang memang udah umum seperti DNA. Kalau yang tidak umum ya berarti Anda harus menggunakan secara utuh. Gitu ya. Nah, title itu juga akan menjadi satu bagian yang penting ya dari paper Anda. Jadi secara umum kalau bisa summarize key finding-nya apa sih? Kayak tadi ada jurnal yang kami buat itu metabolic profiling ya, memang kita melakukan profile metabolites begitu untuk di tanaman apa gitu ya. Usahakan konten keywords. Jadi keywords itu juga ada di dalam title ya. Usahakan di bawah 20 kata. Walaupun nanti ada juga sih beberapa yang lebih dari ini, tapi paling tidak 15 sampai 20 saya rasa itu sudah sangat baik kan. Yang terlalu panjang itu juga menjemukan kadang-kadang. Hindari questions. Walaupun ada beberapa bidang yang memang menggunakan questions, ya. Tapi kebanyakan di natural sciences itu hindari questions. Mendeskripsikan metode, ada abreviasi yang tidak umum, dan ada kata new or novel. Udah nggak usah, nanti itu Anda jelaskan aja di introduction. Jadi your title should be a concise summary of your most important finding. Jadi title itu harus menunjukkan ringkasan dari penemuan penting yang Anda ingin tampilkan dari hasil riset yang sudah Anda peroleh melalui artikel yang Anda tuliskan. Di variable outcome sample ya itu pasti nanti akan banyak berpengaruh ya nanti terhadap hasil riset yang Anda lakukan. Kalau dari sini kira-kira mana yang paling baik? Judulnya. Ada yang bisa memberikan tanggapan? Mas Alamsyah mungkin? Milih yang mana? Nggak apa-apa salah ya, tenang aja. Kan masih saya baca dulu ya, Pak. Monggo. Mangga. Ya. Atau kali Mbak Jessica mau ngasih hadiah kali? Siapa tahu ya kalau ada yang jawabannya. Nomor 1, Pak, kalau saya. Nomor 1, oke. Simpan 1. Yang lain? Idem, Pak, nomor 1. Nah, ini dengan siapa? Tina. Oh ya, oke. Nomor 1 juga. Kemudian yang lain ada? Ada yang mau berpendapat lain? Pak Rahmat Somanjaya mungkin punya pendapat? Mbak Oriza mau ngasih Nomor 1 ini? juga, Pak. Nomor 1 juga. Nomor 1 udah 3 orang nih. Bu Rita? Nomor 2, Pak. Nomor 2, oke. Ya, oke. Karena harus menghemat waktu juga ya. Which is the best title? Ternyata apa? Nomor 2 ya. Kenapa nomor 2? Tadi yang jawab nomor 2, alasannya kenapa milih nomor 2? Dia langsung dari judul, pembaca bisa tahu bahwa hasil dari penelitiannya itu akan seperti apa nantinya. Ya, exactly. Jadi dari judul itu udah ketahuan bahwasanya apa? Dengan adanya si biocompatibility dari gold nanoparticles yang dibuat. Kenapa nomor 1 tidak?
Ya, kalau di sini characterizations of the physical properties of gold nanoparticle in oxygen deprived environments. Kita nggak akan tahu ya apa yang mungkin. Kalau ini kan kalau yang nomor 2 reduce, menurunkan. Ini ngapain? Reduce atau meningkatkan? Mereduksi atau meningkatkan? Ya, itu. Jadi memang di nomor 1 itu ini sangat umum sekali. Dan nomor 3 kenapa? Do oxygen, ini jelas ya, pertanyaan. Ya, hindari. Nomor 4, low oxygen environment promotes the bla bla bla. Panjangan ya. Ya. Karena Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak gimana kalau melihat judul yang panjang, misalkan 4 baris gitu. Pegel nggak? Ya. Itu nanti juga Bapak dan Ibu harus perhatikan ya, Mas Mbak harus perhatikan dalam nanti membuat artikelnya. Kalau yang ini apa masalahnya? Bagus nggak nih title ini? Ada yang bisa memberikan pendapat? Mbak Arina? Mbak Arina? Ya, oke nggak nih judul ini Mbak Arina? Kalau menurut pendapat saya, judul ini terlalu panjang. Terlalu panjang. Oke, terima kasih. Mbak Yosi? Ada Mbak Yosi? Iya, Pak. Ya, Ada, Pak. gimana? Gimana Mbak Yosi? Bagus nggak ini judul? Kurang, Pak. Ada yang kalimat berulang gitu, Pak. Jangan bilang kurang. Nggak, gitu aja langsung. Kamu tipikal Indonesia banget ya. Ini ya benar. Ya, karena ada pengulangan ya Mbak Yosi, Mbak Arina. Oke, pendapatnya sangat baik sekali. Study of antioxidant and anti-aging activity of quercetin, sidaguri extract, and combination of quercetin sidaguri extract. Pengulangan ya, ini nggak enak banget udah. Yang bagusnya gimana? Dan hindari kata study biasanya di depan. Ya. Jadi gunakan nanti misalkan kalau mau seperti ini adalah misalkan quercetin and quercetin, sidaguri and its mixture ya, atau its combinations ya, atau S antioxidant and anti-aging activity misalkan demikian ya. Intinya menghindari juga dalam judul itu ada pengulangan ya, ini nggak apa, 2 ya, sidaguri ekstrak dengan quercetin ada 2 kali disebutkan, dan ini nggak baik sekali ya. Acknowledgement, saya rasa semuanya udah tahu ya, intellectual assistance dan seterusnya. Ya. Ini saya skip dulu saja. References yang jelas pakai Mendeley, pakai EndNote itu akan lebih baik. Jadi tidak usah by manually ya. Kecuali kalau mau manual dengan jumlah pustaka yang tidak terlalu banyak. Saya rasa itu dulu yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Mohon izin bertanya. Ya, silakan. Untuk ada 2 Pak. Yang pertama tentang judul, kemudian tentang discussion dan conclusion. Yang tentang judul beberapa topik tentang misalnya tentang taksonomi itu banyak yang menggunakan kata new, Pak. Apakah ada pengecualian untuk beberapa topik untuk penggunaan judul? Kemudian Ya, silakan lagi. Ya. Kemudian untuk paper-paper yang tidak menggunakan conclusion, apakah kita cantumkan di discussion sedikit atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Lansyah. Yang pertama, tadi saya bilang kan juga kalau di bidang-bidang tertentu nggak masalah begitu ya. Ya nggak mungkin juga kan ya kalau di bidang taksonomi tanpa ada kata new species gitu ya. Itu kan menerangkan bahwasanya memang belum ada sebenarnya. Tidak masalah. Atau kalau di bidang kimia itu suka ada novel structure gitu misalkan, ya, atau new structure. Tapi secara umum untuk yang apa ininya ya dihindari saja. Misalkan new method, rasanya kalau method itu nggak
yang baru ya hanya increment. Jadi tidak usah terlalu apa sih kayak overclaim gitu ya. Tapi kalau pada bidang-bidang tertentu memang perlu, Pak. Jadi kayak di situ new species ya memang jelas kan memang itu new ya, belum ada yang melaporkan. Gitu. Jadi saya bilang kan juga untuk bidang-bidang tertentu nggak masalah. Itu nggak berlaku umum ya, nggak berlaku umum. Hanya apa ya istilahnya secara majoritinya akan bisa seperti itu. Yang kedua, apa tadi ditaruh di akhir biasanya conclusion-nya itu di discussion di kalimat terakhir itu nanti ada tulisan in conclusion. Ya. Memang ada beberapa jurnal yang tidak ada conclusion yang langsung result discussion terus acknowledgement kan begitu. Jadi discussion-nya itu ada di bagian conclusion-nya itu ada di bagian discussion. Nggak masalah. Yang penting tadi ikuti outlines, guidelines, apapun itu dari jurnal, jangan sampai nggak diikuti. Ya, jangan sampai nanti rejected gara-gara itu gitu kan. Makan nelangsa pisan nih, Pak. Kita udah berusaha menulis dengan baik, di reject gara-gara formatting dan lain sebagainya. Jangan sampai itu aja. Ya Pak, gitu. Mudah-mudahan bisa terjelaskan. Yang lain silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Ya Mas Diki silakan. Oh, iya Pak. Mungkin pertanyaan saya terkait dengan metode Pak. Tadi kan disebutkan bahwa metode itu kan harus menjelaskan secara detail apa yang sudah kita lakukan untuk mencapai hasil dari penelitian kita. Nah, kalau dari beberapa artikel pernah saya baca bahwa meskipun dia itu tidak mencantumkan di metodenya bagaimana rangkaian yang dia lakukan, tapi biasa dia merujuk bahwa penelitian misal amplifikasi DNA mengacu pada author ini. Nah, kalau yang saya mau tanyakan, seberapa penting Pak, apakah kita perlu untuk menjelaskan kembali apa yang kita lakukan dalam metode, atau kalau ada yang mirip dengan metode yang kita lakukan cukup merujuk pada tulisan dari orang tersebut seperti itu? Ya, diperbolehkan merujuk kepada tulisan yang lain, tapi kalau kita bisa menuliskan lebih detail itu akan lebih baik. Cuma mungkin terkait dengan jumlah kata ya. Jumlah kata kan juga berpengaruh ya terhadap nanti mungkin ada satu jurnal yang memang nggak boleh lebih dari 5.000 atau 6.000 kata untuk original seperti itu ya. Jadi kalau dituliskan detail kan kepanjangan gitu ya. Jadi kan ditulislah merujuk. Cuma jangan sampai terlewat kalau Mas nanti melakukan modifikasi dari metode orang tersebut. Misalkan modifikasi dalam hal apa dituliskan itu kalau melakukan itu. Tapi kalau sama sekali nggak melakukan apapun, seperti jurnal yang di awal ya cukup dengan merujuk itu. Itu diperbolehkan. Ya, cuman sebisa mungkin memang kita menuliskan in detail, sebisa mungkin tadi. Ya, apalagi kalau nanti misalkan papernya terkait dengan kita mendevelop metode baru, ya kan nggak mungkin ya. Gitu, kita harus menjelaskan in detail. Gitu. Ya, karena tapi memang ada juga sih beberapa jurnal yang saya juga pernah mengalami itu. Saya mencoba mengikuti, mereplikasi apa yang dilakukan oleh penulis, tapi saya nggak pernah mendapatkan. Ternyata dia ngumpetin suhunya. Dia pas saya baca-baca kembali, dia tidak pernah stating about suhu. Saya cuma memperkirakan, mungkin suhu kamar. Nah, tapi kita nggak tahu juga kan ya suhu kamar di tropis dengan suhu kamar di negara 4 musim. Nah, mungkin saja dilakukan pada saat musim dingin di sananya. Tapi ada juga sih peneliti yang memang ya ini suka, tanda kutip saya bilang iseng ya. Dia pengen dihubungi, ditanya. Jadi misalkan kita nggak menemukan ini, nggak menemukan sesuai udah. Nah, korespondensi ke dia, kita tanya ini kira-kira kenapa? Oh, Anda kurang ini segala macam. Baru dia jelaskan tuh in detail. Ada yang begitu juga tipikalnya. Ya, jadi macam-macam lah. Karena biasanya ada juga sih orang yang suka merasa ini saya pakai bahasa preman aja. Gue udah capek-capek kayak gitu ya. Nanti tinggal ngikutin aja enak banget gitu ya. Tanya-tanya lah begitu. Jadi untuk memastikan bahwa saya nanti Mas Diki
editasi papernya gitu. Ya ada aja sih orang-orang ya, macam-macam lah. Gitu. Ya itu Mas, mudah-mudahan terjelaskan. Silakan yang lain. Bapak, saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kan Bapak dari tadi menjelaskannya tentang research artikel berarti ya, Pak. Saya ingin bertanya tentang journal review sebenarnya, Pak. Ya. Kan jadi penelitian saya itu kan tentang remediasi air asam. Nah, menggunakan suatu bahan gitu, Pak. Nah, saya mereview, jadi sudah ada jurnal review tentang penggunaan bahan organik seperti itu. Tapi saya mereview lagi penggunaan beberapa jenis bahan organik yang berbeda-beda gitu, Pak. Saya rangkum jadi satu. Seperti itu berarti bisa juga ya, Pak? Jadi saya nyuplik-nyuplik. Bisa. Itu namanya naratif review berarti kan. Kalau naratif review itu berarti nanti ada beberapa bukan faktor, ada beberapa riset sebelumnya. Kemudian Mbak mau kumpulkan itu dibagi-bagi dengan beberapa section yang ada, tapi jangan lupa kalau nanti dalam naratif review itu juga harus dibahas. Dibahas maksudnya apa? Mbak juga harus mengungkapkan pendapat ulasan dari apa-apa yang sudah ditemukan sebelumnya. Itu yang terpenting kalau dalam naratif review. Kemudian kalau dalam review, tolong perhatikan juga nanti jumlah paper yang digunakan. Jangan hanya 20, 30, itu nggak terlalu relevan nantinya. Sayang. Ya. Jangan-jangan ter-reject gara-gara itu. Dan harus diperhatikan minimal kalau untuk review itu berapa kata. Misalkan dia di jurnal itu bilang minimal 6.000, ya harus 6.000 kan. Gitu. Atau maksimal 10.000 ya, jangan sampai lebih dari 10.000. Ada juga nanti di dalam jurnal itu ada istilah mini review. Nah, itu beda lagi dengan full review. Ya, ini tahun lalu sih sebenarnya DPIS mengadakan ada kuliah umum ya terkait dengan review. Tapi insya Allah nanti akan coba kami datangkan lagi yang ahli yang terkait bagaimana menulis review yang baik. Biasanya butuh berapa jurnal Pak minimal? Mini review itu biasanya kalau yang saya baca itu antara 30 sampai 50, kalau yang full itu di atas itu. Paling enggak kalau mau full review amannya 100 lah. 100 kan. Lumayan membacanya kalau review itu begitu. Baik, Pak. Ya, tapi tergantung berbagai macam bidang ya, tapi yang saya kemukakan tadi itu umumnya di bidang natural sciences ya. Jadi itu juga kadang-kadang suka ada bedanya juga nanti. Ya, insya Allah nanti akan kena di ini ya, di coachingnya, Mbak. Nanti akan ini bisa oleh si siapa yang besok ya, untuk nanti lebih langsung ke dalam papernya. Mudah-mudahan nanti ya bisa diberikan masukan lebih. Kalau yang ini kan kita hanya bersifat secara umum aja kan ya. Ya. Karena kebanyakan kemarin kebetulan yang diterima itu riset artikel semua begitu. Yang review itu baru berapa, ada 1 atau 2 begitu, saya lupa. Cuma kenapa diterima? Nah, ini biasanya review ini yang paling bisa memanen citasi. Karena biasanya itu awalnya pada baca review dulu kan ya. Benar nggak? Ya, dari situ nanti barulah dicari yang artikel originalnya ya, yang berdasarkan hasil eksperimen. Ya. Jadi Mbak Fitri Arum nanti citasinya banyak tuh. Ya, ya, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, saya sebentar saja menghabiskan dari materinya. Tadi sudah dengan title, kemudian references dan lain sebagainya. Jadi ini adalah proses yang akan dihadapi oleh kita semua kalau kita ingin submission ya. Mulai dari menyiapkan manuskrip, submit kepada publisher, peer review, edit, kalau tidak direjeksi, misalkan di keluar major ref, minor ref, nanti Pak Anuraga ya akan banyak menjelaskan di bagian ini. Kemudian accepted manuskrip itu biasanya nanti kita ada diminta untuk proofread ya, copy editing. Kalau kita setuju sudah semuanya, barulah nanti akan dipublish ya di website jurnal tersebut.
Nah, ini beberapa writing style yang mungkin bisa diikuti, ya. Sama sudah seperti yang saya ungkapkan sebelumnya. Tinggal dicek lebih lagi. Nah, beberapa common mistake-nya itu adalah ini untuk title dan abstrak itu, ya, terlalu detail, ya, tidak menangkap readers interest, ya, dan overstating, terlalu mengungkapkan finding-nya. Over generalize, ya, juga terlalu umum. Introduction too much information, ya. Kalau review is okay, no problem. Gitu kan. Tapi kalau yang original artikel itu jangan. Method insufficient details, ya, terutama kalau memang sangat diperlukan sekali detail yang ada. Results itu biasanya adalah desain gambar, ini juga kadang-kadang suka mempengaruhi loh, ya. Bagus tidaknya gambar. Nah, itu tadi juga tidak menyampaikan secara tell a story, ya, dan seterusnya. Kemudian juga ada dalam discussion itu redundant, pengulangan-pengulangan yang dari result-nya misalkan seperti itu. Ya. Itu yang paling sering biasanya. Nah, yang paling ini juga nanti sering dilakukan itu tidak mengikuti 7, ya, untuk kita submit manuskrip kita. Nah, kemudian jadi good writing itu akan apa saja, contains apa aja, clarity, conciseness, dan correctness, accuracy-nya. Ya, kalau yang ini kita harus hindari repetisi, redundancy, ambiguitas, ya, terasa ambigu, exaggerations, ya, dan seterusnya. Jadi memang ini adalah yang kadang-kadang menyebabkan reviewers, ya, ataupun editor itu malas baca. Nah, kalau udah mulai kayak begitu itu udah tanda-tanda itu. Walaupun kita nggak akan tahu, ya, tapi bisa jadi kalau kita kirim hari ini, kemudian seminggu berikutnya langsung ada email, wah itu berarti rejection. Ya, kalau dia bukan jurnal predator. Ya, karena apa? Biasanya prosesnya itu under review itu bisa paling cepat itu 2 minggu, 3 mingguan. Ya. Yang lainnya saya rasa ini bisa dibaca, ini akan terkait dari bagaimana kita menuliskan suatu kalimat, ya, di dalam artikel kita, ya. Mas Mbak, Bapak dan Ibu bisa baca. Emang saya tidak akan menjelaskan ini. Ini memang nanti konsepnya bagaimana pemilihan kata dan sebagainya mungkin nanti langsung saja, ya, saat di coaching, ya. Tapi bisa Bapak dan Ibu baca bagaimana nanti apa-apa yang harus diperhatikan, ya, saat nanti kita melakukan penulisan. Salah satu yang paling saya tekankan itu adalah jika seperti ini. Tadi yang saya sebutkan itu sign posting, ya, sign posting seperti ini. Theo surveys modifications of the scaffold considerably improve its catalytic efficiency. Jadi its catalytic efficiency itu akan menerangkan kalimat yang ini. This increased efficiency was prominent early in the reaction but decreased over time. The lack of long-term effect dan seterusnya itu makanya jadi tiap-tiap sentence, tiap-tiap kalimat itu saling terhubung dengan beberapa kalimat yang sebelumnya. Jadi dengan begitu kita akan mendapatkan tadi tell story, ya, menceritakan, ya. Jadi lebih kepada tadi dalam menulis itu tell a story. Ya. Jadi nanti pastinya para reviewers yang nanti akan coaching manuskrip Mas, Mbak, Ibu, dan Bapak sekalian tuh akan bisa menginformasikan yang demikian. Ya, silakan, masih ada waktu 12 menit kalau masih ada yang mau ditanyakan. Belum break untuk makan siang di meja masing-masing, ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Atau ada beberapa hal yang belum tersampaikan dengan jelas, dengan clear? Maaf Pak, boleh tanya? Boleh Bu, mangga. Misalnya kita sudah penelitian, sudah dapat data, kemudian ini kan kendala COVID gitu, ya. Jadi untuk lanjut dapat data itu sangat terganggu. Kalau dilanjutkan dengan review atau studi pustaka begitu, apakah kemudian
apa namanya, ada nilainya hasil penelitian kita itu. Terima kasih. Kalau itu dituliskan dalam disertasinya is no problem kali ya, Bu ya. Tapi kalau untuk artikel, scientific article itu kan kita udah jelas ya terbagi-bagi ya, ada review, ada original article atau research paper, ada yang short communications, ada yang notes ya. Memang udah pasti tidak bisa untuk digabungkan antara misalkan hasil eksperimen di lab itu dengan literatur study. Kalau mau literatur study ya berarti tulisannya adalah tulisan review. Begitu, Bu. Berarti kalau misalnya keadaannya seperti itu, punten Pak, Ya. Apakah jadi stop dengan hasil yang ada saja, tapi jelaskanlah itu dengan baik, baru kemudian kalau mau melengkapi dengan literatur study buat satu lagi, gitu Pak? Iya, bisa sedemikian. Itu bukan melengkapi, Bu ya, dua-dua yang berbeda kan ya. Maksudnya Ibu nanti mengambil untuk menulis review itu mungkin lebih luas lagi, silakan saja, tidak hanya terbatas di yang hasil eksperimen yang pertama. Memang sih ya memang kita berharap itu kan sebaiknya adalah total ya mendapatkan data-data eksperimen itu tadi, tapi dengan kondisi yang seperti ini. Tapi sejauh ini mereka tidak ada excuses ya untuk yang demikian gitu. Karena semua kan juga pandemik ya, semua negara juga terindikasi hal yang sama. Tapi memang kebijakannya kan beda-beda ya. Kalau di luar sana kan memang masih tanda kutip karena penanganan yang mungkin mereka merasa oke. Jadi boleh mereka bekerja di laboratorium dengan prokes yang sangat ketat misalkan. Plus juga memang kan mereka punya fasilitas ya yang memang ya nggak usah kita inikan juga sih ya. Jadi kita kadang-kadang cuma bisa wah enak ya, wah enak gitu. Tapi ya kalau saya pribadi ya apa yang ada ya kita kerjakan saja, kita inikan, kita perbaiki, kita ya dipoles gimana caranya lah Bu ya supaya nanti memang bisa terhasilkan suatu tulisan. Kalaupun memang tidak bisa ke yang impact-nya baik ya mungkin diturunkan saja grade-nya ya gitu. Jadi sehingga paling tidak untuk kepentingan ya lulus dan lain sebagainya itu akan diperoleh. Gitu. Kayak kami juga kebetulan saya Kaprodi ya S2 S3 kimia, jadi memang juga diperbolehkan mahasiswa pasca itu untuk bekerja di laboratorium, tapi dengan hari yang memang terbatas. Nah, kita memang sudah bilang kepada masing-masing dosen pembimbing kalau bisa mahasiswanya diarahkan juga kalau bisa menuliskan mini review segala macam itu untuk keperluan nanti kelulusannya. Karena pasti data yang akan dihasilkan itu tidak akan sekomprehensif ya kalau dalam kondisi yang kita bisa datang ke lab ya setiap hari atau kadang-kadang sampai bergadang gitu ya malam-malam di lab seperti itu. Ya, jadi memang ya ini tiap prodi, tiap pembimbing itu harus punya exit solutions ya terhadap mahasiswa. Jadi kalau saya pribadi juga sekarang ini nggak bisa menargetkan harus di misalkan jurnalnya yang tinggi gitu sekarang enggak. Yang penting dia lulus saja ya tepat waktu itu sudah sangat wow ya. Makasih Pak. Ya, semangat Bu, yang penting ya. Jangan kendor. Gaskan aja walaupun dalam kondisi yang seperti ini. Mudah-mudahan pembimbing juga istilahnya nggak gimana-gimana, jadi kita bisa aman ya untuk menuliskan dengan baik dengan data yang ada. Silakan. Kalau ada masih yang lain, masih ada 7 menitan ya kayaknya. Ya. Bu Rita mau ngobrol? Ya, betul Pak. Tapi suaranya Bu Rita belum terdengar, Ibu, mohon maaf. Nggak terkonek. Ya, Ibu Rita.
masih belum terdengar Ibu suaranya. Ini masalah di laptopnya mungkin. Atau bisa di chat saja Bu kalau mau ini menyampaikannya. Ya. Yang lain masih ada? Yang belum ada ini siapanya? Oh, Mbak Rahayu. Pak. Ya, silakan Mbak Oriza. Nah, Pak, kalau untuk penggunaan daftar pustaka, apakah harus daftar pustaka yang terbaru? Kalau ditulis di paper kita tulis daftar pustaka yang tahun 58 gitu, gimana ya Pak? Ya nggak apa-apa, 58 itu berarti yang Blois ya, DPPH. Gimana Pak? Ya, nggak masalah kalau itu emang metodenya di-develop di tahun itu. Itu papernya apa? Ada maksud paper apa? Ada yang trio genealogy gitu Pak. Ya nggak ada masalah kalau memang itu ternyata udah established ya, methods ya, gitu. Jadi ada beberapa yang memang established dulu kayak metode apa begitu ditemukan tahun 1919 apa, kalau mau dituliskan silakan aja. Tapi kalau menggunakan metode atau prosedur yang lain juga bisa kan sebenarnya. Yang prosedur X berdasarkan metodenya Y yang di tahun ini kenapa juga diperlakukan. Ini maksudnya adalah memang kalau dengan pada saat menerangkan proses bahwasanya apa yang sudah Anda kerjakan ini memang berada pada kekosongan gap yang ada dari studi-studi yang pernah dilakukan sebelumnya, ya kalau bisa memang di tahun-tahun terakhir gitu, tahun-tahun terbaru, jangan sampai nanti yang udah lama gitu Anda tampilkan. Tapi kalau metode saya rasa tidak ada masalah. Metode ya? Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, Pak Raffi. Ya. Ini sudah masuk pertanyaan dari Ibu Rita Ningsi. Pertanyaannya, bagaimana jika reference tidak lengkap seperti tidak ada DOI atau bahkan tidak ada nomor dan jumlah halamannya seperti itu Pak? Hanya ada nama jurnal saja. Nah, ini biasanya masalahnya nanti pada saat ketertelusuran ya, Bu. Kalau nanti artikel ini akan digunakan untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, itu kan pasti ada checkingnya untuk itu. Jadi hindari saja sebenarnya kalau yang seperti ini, karena mungkin dia dulunya hard copy dan belum upload ya di websitenya begitu. Jadi kalau punya informasi di mana jurnal itu bisa diinikan, ya mungkin bisa Ibu cari ya seperti itu. Tapi kalau tidak, kalau saya sih sebaiknya menghindari saja. Kalau tidak ada doi nggak ada masalah karena memang ada beberapa yang belum ada doi-nya. Tapi kalau nggak ada nomor halaman, volumenya nggak ada, nomornya nggak ada, ya tinggalkan aja sih. Kita cari aja yang lain yang memang lebih lengkap gitu untuk ketertelusuran kita. Ya, begitu Bu. Mudah-mudahan lebih jelas. Izin bertanya, Pak? Ya, silakan Mas Eko. Saya sudah beberapa kali submit jurnal. Nah, dari beberapa jurnal tersebut, banyak sekali yang meminta reviewer, Pak, mengajukan reviewer minimal 4 gitu, reviewer yang kita ajukan. Itu strateginya seperti apa, Pak ya? Terima kasih. Ya, kalau bisa yang dikenal, ya. Dan memang tidak pernah menulis dengan kita atau autor yang lain dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir ini. Ya. Dan kemudian memang kalau bisa ya dia yang expert di bidang paper yang kita tulis, walaupun memang kalau memberikan komentar kan pastinya mungkin bisa lebih panjang nih kalau dia expert gitu ya. Tapi kan itu demi masukan yang berharga untuk perbaikan artikel ya, kita lebih mudah atau lebih acceptable. Dan biasanya memang itu pihak jurnalnya udah mulai susah itu nyari reviewer kalau udah begitu ya, karena reviewer itu kan kerja kerja volunteer ya, volunteer. Jadi kayak saya gitu kan ya,
tiba-tiba nanti datang gitu kan di email tuh 5 gitu. 5 untuk misalkan mereview paper kan, bayangkan 5 ya. Itu berarti kan saya harus menyediakan waktu paling tidak misalkan 1 jam 2 jam untuk membaca kan. 2 jam kali 5 berapa? 10. Nah, 10 jam itu kan udah seharian ya nih sebenarnya ya kalau apa ingin menerima. Cuma saya pribadi suka begini sih. Ya akhirnya ujung-ujungnya saya menerima juga, walaupun kadang-kadang suka agak telat. Karena saya berpikirnya itu adalah, kalau ini adalah mahasiswa, ya, semakin lama tidak mendapatkan yang mereview, ini kan pasti menunggu ya dengan deg-degan, harap-harap cemas gitu. Ini kok prosesnya masih di editor aja, with editor gitu ya. Kapan nih under review, kapan nih segala macam gitu ya. Apalagi misalkan adalah kasusnya itu adalah misalkan dicek di website jurnalnya decision in process, apalagi itu lebih deg-degan ya, deg-deg plus banget itu ya. Itu kayak udah gak jelas deh pokoknya ini gimana ya, keterima apa enggak ya, gimana ya segala macam. Karena apa? Karena pastinya kan Anda menanti kelulusan kan gitu untuk hal yang tersebut. Ya, jadi itu disilakan saja Mas, berikan saja informasinya. Siapa tahu nanti yang dipilih itu adalah memang yang dikenal oleh kita, sehingga nanti komennya juga ya membangun, cuma mungkin tidak apa membuat sakit hati gitu ya. Karena kan kadang ada yang membuat komen tuh bikin sakit hati, jadi kitanya kadang-kadang agak males gitu untuk memperbaikinya gitu. Ya, itu kan wajar ya, manusiawi ya. Gitu. Ya, Mas. Oke Bapak, terima kasih banyak Pak. Yang penting itu adalah nanti kalau kita menerima apapun ya tadi saya bilang ya di awal, jangan baperan. Jangan terbawa perasaan aja kalau dalam dunia perjurnalan ini, dunia perartikeluliahan ini. Ya. Siap Bapak, siap. Tapi memang kalau bagi newcomers yang mungkin baru pertama kali menulis, kerasa banget ya kalau ada proses rejection gitu. Aduh, rasanya kok goblok amat gitu. Saya udah 1 kali ditolak. Wah, nggak masalah gitu ya. Nah, ada kok mahasiswa bimbingan saya yang ke-13 kali baru dia diterima. Ya, kebetulan orangnya penasaran. Saya juga pernah attempt ke-8 itu baru diterima. Jadi ya tadi saya bilang, kita tuh seperti mencari jodoh aja. Ya, jadi makanya pintar-pintar kita memilih jurnal, pintar-pintar tahu jurnal kita apa artikel hasil riset kita itu akan fit yang di mana gitu ya. Kecuali kalau memang masa studinya masih panjang gitu ya, Anda di tahun pertama sudah produksi apa artikel, kemudian mau submit yang di high impact, ya coba aja kalau mau dikasih pentungan gitu. Saya mau dipentung dulu lah gitu misalkan. Ya oke, nggak masalah kalau seperti itu. Ya, Muhammad Gazi, silakan Mas. Ya, baik Pak Raffi, terima kasih atas kesempatannya. Saya mohon izin bertanya Pak terkait tadi dengan tadi sempat disinggung juga tentang salami itu Pak. Jadi saya pun tadinya berencana untuk men-split beberapa parameter gitu. Jadi rencananya saya nge-split parameter untuk parameter agronomi, komponen hasil, itu ditargetkan ke dalam jurnal yang konteksnya agronomi. Terus yang kedua parameter lain saya coba susun untuk diterbitkan di jurnal yang yang lebih ke arah biodiversity gitu Pak. Apakah itu termasuk juga ke dalam salami itu ya Pak? Kalau Mas gabungkan keduanya, itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih komprehensif, lebih holistik. Ya, emang salami. Walaupun sebenarnya salami paper itu banyak juga sih yang melakukannya. Dan belum menjadi etik yang sangat berat sih, tidak. Beda dengan plagiarisme. Kalau plagiarisme kan jelas ya, misalkan mengirim ke 2 buah jurnal gitu ya, terpublish di 2 buah jurnal dengan hasil pembahasan yang sama mirip. Gitu. Kalau ini memang agak susah untuk mendeteksinya. Itu yang tahu si penulisnya. Apakah itu merupakan nanti berupa salami paper dan lain sebagainya, kita akan tahu dari mana tadi. Kalau kita gabungkan, itu kayaknya kita akan lebih komprehensif menyampaikan sesuatu. Gitu. Nah, kalau itu terasa seperti itu berarti sudah menandakan itu merupakan salami paper. Tapi kalau misalkan tidak ada keterkaitan hubungan yang ini, nggak masalah sih, Mas. Silakan saja.
dengan misalkan sampel yang sama, kemudian nanti di itu segala macam nggak saling terhubungan yang besar, ya nggak masalah. Yang kayak salam itu bisa saya contohkan begini. Kayak tadi saya misalkan melakukan metabolic profiling daun dengan batang. Kemudian saya juga melakukan uji aktivitas biologisnya, apapun lah itu misalkan. Kemudian yang satu saya publish, yang uji aktivitas yang lainnya. Yaitu salami, jelas itu. Karena apa? Kan aktivitas biologis itu kan kalau dia didukung dengan data profil kimia, itu kan akan lebih berbunyi kan? Akan lebih berbunyi pembahasannya. Tapi karena dipisah begini kan nggak berbunyi nih. Nah itu yang saya sebutkan tadi. Harusnya digabung, data aktivitas itu masuk ke dalam paper yang metabolic profiling, sehingga memang jelas adanya perbedaan konsentrasi komposisi metabolit itu menyebabkan perbedaan dari nilai aktivitas biologisnya. Tapi kalau itu saya tidak akan terkait terlalu mendalam, nggak masalah. Itu aja. Anda yang bisa menilai. Mungkin kalau izin menanggapi juga Pak, kalau misalkan jadi di satu paper itu saya menggunakan bobot dalam satu petak gitu. Di paper yang lain saya menggunakan data dikonversi ke dalam bobot per tanaman. Apakah itu diperbolehkan ya Pak? Ya, makanya tadi saya bilang apakah kan ini kan berasal dari data yang sama, hanya ada istilahnya kayak normalisasi lah begitu, diubah ya dengan ke yang lainnya begitu. Tapi ya kalau dari cara yang Mas lakukan itu ternyata pada saat digabung itu pembahasan akan bisa lebih komprehensif, akan bisa lebih bermakna, itu menandakan memang ada proses yang dipecah itu adalah salami. Gitu. Tapi kalau ternyata tidak berhubungan, bisa dipisah memang, nggak ada masalah. Artinya dia bisa berdiri sendiri loh, masing-masing itu. Ambil contoh kayak tadi, kan kalau metabolic profiling aktivitas tuh bisa aja kan ya dikirim ke jurnal yang berbeda nih dua data ini. Tapi kalau kita gabungkan tuh akan lebih bermakna begitu loh. Nah ini salami termasuk. Ya memang agak sulit kalau yang salami ini. Itu yang mengetahui benar-benar si penelitinya yang menulis gitu. Jadi kasih, Pak. Ini memang pintar-pintarnya kita aja. Baik, ya. Terima kasih Pak. Saya rasa cukup ya, Mbak Jessica, silakan. Ya, betul Pak Raffi. Sudah lewat 7 menit ya Pak ya. Ini Bapak dan Ibu pesertanya luar biasa sekali semangatnya. Kita cukupkan saja ya Pak Raffi ya. Dari Pak Raffi ada lagi Pak kira-kira yang mau disampaikan? Saya persilakan saja untuk bertanya lewat apapun di saya di DPIS, silakan saja ya, tidak ada masalah. Kalau masih ada beberapa hal yang belum jelas. Ya, baik. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Raffi atas penyampaian materinya. Kemudian untuk Bapak dan Ibu, kita akan break sejenak. Kita nanti akan mulai lagi dengan materi kedua dari Ibu Dr. Nancy ya. Kita akan mulai lagi nanti jam 1. Jadi diharapkan kepada Bapak dan Ibu untuk bisa tetap di Zoom-nya, atau ada yang ingin leave boleh, tapi nanti masuk lagi di link yang sama ya Bapak dan Ibu. Ya, baik sekian dulu, kita break sebentar.